Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua, Jemaat HKBP Resort Sutoyo. Sebelum kita menjalani satu hari ini, Rabu 8 September 2021, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan kita untuk menjalani satu hari ini. Namun sebelumnya marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari surat Paulus ke Efesus pasal 4 ayat 32 dikatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Alai gabina basar mahamu samahamu akapara siroha masih sesaat dosa mahamu songon panesani di bata di dosa muna di bagasan Kristus. Demikian firman Tuhan. Salam jemaat Tuhan yang diberkati. Pernah suatu waktu seorang bapak yang sudah lansia duduk bersebelahan dalam sebuah bus umum dengan seorang muda yang sepertinya baru saja mengikuti ibadah. Si bapak lansia itu rupa-rupanya sudah memperhatikan si pemuda itu dari jauh sebelum menaiki bus. Ada Alkitab di tangan kiri si pemuda, ada kalung salib di lehernya, dan handphone di tangan kanannya. Kelihatannya si pemuda itu memiliki masalah. Terlihat beberapa kali tanpa sadar sang pemuda mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan rasa kesal dari mulutnya. Kadang mengumpat, kadang marah, dan tidak ada wajah senyum di wajahnya. Dengan sedikit ragu si bapak yang lansia itu menyapa si pemuda dengan kalimat, "Apakah Anda ada masalah?" Si pemuda diam saja, bahkan tidak menggubris sapaan si bapak tadi. Lalu si bapak memiliki sikap diam dan membiarkan sikap dan tingkah laku si pemuda tersebut. Jemaat Tuhan yang baik, cerita di atas adalah gambaran kecil yang bisa saja kita adalah bagian dari cerita tersebut. Kadang kita sama seperti si pemuda yang mungkin memiliki masalah atau pikiran atau ambisi keinginan yang tidak tercapai sehingga kita lupa akan apa yang kita sudah lakukan. Saat menghadapi masalah atau adanya keinginan atau kerinduan yang belum digapai, atau mungkin kita terusik dengan perbuatan teman atau orang lain di sekeliling kita, kita menjadi lupa bahwa kita adalah milik Tuhan dan anak-anak Tuhan. Ya, kita anak-anak Tuhan. Sadarkah bahwa kita akan hal tersebut? Sadarkah kita adalah milik Tuhan? Inilah yang diingatkan Paulus kepada jemaat di Efesus kala itu, di mana ketika mereka masih mau menyembah Dewi Artemis yang dipercayai sebagai dewa kesuburan. Mungkin jemaat di Efesus ingin kemakmuran atau keberhasilan dalam hidup. Kita juga tidak beda dengan mereka. Ketika ada yang belum tercapai atau ada masalah, kita mencari jalan pintas, bahkan tidak peduli dengan Tuhan. Bisa saja saat kita memohon sesuatu, Tuhan sedang merencanakan atau merancang sesuatu yang melebihi dari permohonan kita. Atau bisa saja Dia sedang mempersiapkan orang lain sebagai perpanjangan tangannya untuk memenuhi keinginan dan kerinduan kita. Paulus mengingatkan kita untuk tetap bertahan hidup dalam sikap sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Paulus mengatakan, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu." Jemaat yang Tuhan berkati, melalui firman Tuhan hari ini ada 3 hal yang harus dipertahankan dan tetap dilakukan dalam hidup orang yang beriman. Apa itu? Hidup ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Tentunya ketika hal ini bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Namun, bagaimana kita tahu hal itu sulit atau tidak mudah untuk dilaksanakan jika tidak ada keinginan hati untuk melakukannya? Yang membuat sulit itu adalah karena tidak adanya keinginan atau usaha untuk melakukan. Coba kita perhatikan, dulu ke bulan itu adalah hal yang mustahil. Tapi sekarang, mendengar astronot mendarat di bulan
adalah suatu hal yang biasa. Nah, jika kita mau dan bersedia serta berusaha dengan yakin, tidak ada yang sulit. Ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni adalah cara Tuhan mengingatkan kita untuk saling memperhatikan dan peduli satu dengan yang lain. Seperti yang sudah dikatakan di atas, bisa saja orang lain dipakai Tuhan sebagai perpanjangan tangannya, dan sebaliknya kita sebagai perpanjangan tangannya bagi orang lain. So, tetaplah ramah, penuh kasih mesra, dan sedia mengampuni siapapun. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, aku bersyukur karena Engkau masih memberikan kehidupan bagiku hari ini. Aku percaya hari ini Engkau memberikan kekuatan dan hikmat bagiku, agar aku mampu menjadi perpanjangan tangan-Mu bagi orang lain, sehingga ada damai dalam kehidupanku. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan, selamat beraktivitas. Ingat, 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Tuhan menyertai kita. Horas.